Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun teman-teman dan pacu menonton video kami. Kami dari kelompok 4 manajemen industri dan ketenagakerjaan, di mana kami dari kelompok untuk PP nomor 35 tahun 2001 mengenai tentang PKWT, alih daya waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Mana kepada yang terhormat Insinyur Cu Udowo, STMH IPM ASEAN Engineering, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, dari kami akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi peserta pertanggungan pasca dilaksananya pengalihan portofolio pertanggungan studi kasus dari PT Hutama Karya Persero, di mana kami diambil dari jurnal. Penulisnya ada dari Agung Rahmadianto, Suparji Ahmad, dan Anas Lutfi. Di sini dari jurnal Sang Pencerah, yakni tahun 2024. Oke, next. Di sini ada rekan-rekan kami, ada Isyar Fabilita dengan NIM 077, ada Nifa Minang dengan NIM 092, ada Yunita dengan NIM 100, ada Muhammad Monik dengan NIM 105, ada Abraham Mario saya sendiri dengan NIM 082. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari masalahnya sendiri. Sebuah perusahaan manufaktur yang mempekerjakan 200 karyawan memiliki salah satu karyawannya yang bernama Budi. Budi dipekerjakan dengan status PKWT selama 1 tahun. Setelah masa kontrak habis, perusahaan tidak memperpanjang kontrak dari Budi. Budi merasa bahwa kontraknya sendiri seharusnya diperpanjang dan mengajukan gugatan ke Disnaker. Untuk permasalahannya sendiri, yang pertama, apakah perusahaan wajib memperpanjang kontrak Budi? Dan yang kedua adalah, apa hak yang diperoleh Budi berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penyelesaian masalah pertama, yakni kewajiban perusahaan dalam memperpanjang kontrak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kontrak PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diperpanjang atau diperbarui dalam batas waktu tertentu. Pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan bahwa PKWT dapat diperpanjang paling banyak itu 1 kali untuk jangka waktu paling lama itu 1 tahun. Setelah perpanjangan selesai, perusahaan dapat memperbarui kontrak PKWT setelah ada masa jeda yakni 30 hari. Jika tidak ada perpanjangan, maka perusahaan tidak wajib untuk memperpanjang kontrak setelah masa PKWT pertama habis. Dalam kasus Budi, jika masa kontrak awal itu 1 tahun dan tidak ada perjanjian perpanjangan, maka perusahaan tidak wajib untuk memperpanjang kontrak Budi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang kedua, penyelesaian yang kedua yaitu ada hak Budi berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021. Yang pertama, ada uang kompensasi. Nah, sesuai pasal 15 PP nomor 35 tahun 2021, Budi berhak mendapatkan uang kompensasi setelah berakhirnya PKWT. Uang kompensasi ini dihitung berdasarkan masa kerja. Untuk masa kerja 1 tahun, uang kompensasi yang diterima adalah 1 bulan upah. Untuk yang kedua yaitu pembayaran upah dan hak lainnya. Budi berhak menerima upah terakhir beserta hak lainnya, seperti cuti yang belum diambil sebelum kontrak berakhir. Jadi kesimpulan dari studi kasus tersebut yaitu yang pertama, perusahaan tidak wajib memperpanjang kontrak Budi setelah masa kontrak 1 tahun habis, kecuali ada perjanjian lain yang menyatakan demikian. Yang kedua, Budi berhak menerima uang kompensasi sebesar 1 bulan upah serta pembayaran hak lainnya yang belum terpenuhi selama masa kerja. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan atas penjelasannya. Oke, teman-teman,
tadi merupakan penjelasan dari kelompok 4, di mana memang kelebihan dari materi ini sederhana dan di mana topiknya ini relevan dan terkini, membahas perlindungan hukum pasca pengalihan portofolio pertanggungjawaban yang lagi dewasa ini dibahas, dan juga metodologi tepat menghasilkan dengan temuan yang bermanfaat, sehingga kita sebagai pembaca juga mudah memahami. Tapi memang kekurangannya adalah untuk mekanisme pengalihan ini masih belum dibahas, dan juga belum membahas mengenai potensi sengketa akibat pengalihan portofolio pertanggungan. Maka ini perlu dikembangkan lagi lebih ahli terhadap untuk mahasiswa hukum sebenarnya untuk tes dan juga disertasinya akan membahas mengenai hal ini. Jadi itu saja dari kelompok 4 dari mata kuliah manajemen keselamatan kerja. Saya dari moderator kelompok 4 pamit undur diri. Kiranya apa yang kami sampaikan bisa dapat menjadi informasi dan juga menjadi ide baru buat teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, di mana teman berada.